recording ya. Oke, kita langsung masuk saja ke topik berikutnya, yaitu tentang golongan fenol dan alkohol. Jadi karena masih pendekatan teoritis ya, nanti teman-teman silakan dilengkapi worksheet-nya atau catatannya gitu ya tentang fenol dan alkohol. Ya, di petunjuk praktikumnya silakan dilengkapi supaya nanti pada saat bertemu dengan Bu Amal tinggal dinilaikan dan bisa dipakai untuk teman-teman apa namanya? Melakukan identifikasi di lab nanti. Oke. Nah, percobaan kedua itu adalah senyawa obat golongan fenol dan alkohol. Saya share screen, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Oke, sip. Nah, di modul nanti tolong di bagian fenol dan alkohol nanti teman-teman lengkapi ya. Seperti perjanjian kita kemarin. Jadi nanti pas ketemu tinggal Bu ambil nilai saja. Ya. Oke, kita masuk dulu. Jadi dalam nanti kegiatan gitu ya, kita akan melakukan identifikasi ada organoleptis. Kemarin ada organoleptis. Cara ngujinya gimana teman-teman? Pakai apa? Organoleptis. Pakai apa Mas Andi? Ah, atau Mbak Ili? Panca Indra. Pakai panca indera apa aja? Ada ingat nggak? Di apa ini? Di apa nih? Gini, gini, gini. Bukan gini ya. Di apa? Bukan gini. Apa di apa nih? Diraba, ya. Diraba, Diraba, terus dilihat. Ya, pakai panca indera mata. Terus diapain lagi? Ada dirasa, Bu. dirasa, Dibau. dirasa dan dibau. Ada empat ya. Oke, sip. Kemudian ada uji kelarutan. Di pertemuan sebelumnya Bapak sudah sampaikan. Kelarutannya dicek dengan apa saja? Ada yang ingat nggak? Larut dalam apa saja diceknya? Ada air, ya kan? Air, Mm-mm. alkohol, sama Alkohol, betul. Air, alkohol, terus Etanol, Bu. alkoholnya etanol ya, betul. Terus apa lagi? Baru dua keluar. Apa? Asam, ya. Pakai asamnya siapa kemarin? Bisa pakai HCl, bisa pakai asetat. Besok di lab gitu ya, ngecek larutan bisa pakai HCl, bisa pakai asetat untuk asam. Tiga. Temannya asam siapa? rasa. Nah, basanya pakai siapa? Eh, Basanya pakai siapa? UH, Bu. Pakai NaOH boleh, pakai KaOH boleh. Ya, jadi kelarutannya dicek seperti itu. Kemudian dicek dalam kondisi larutan biasa atau tanpa pemanasan dan dengan pemanasan. Dari keempat zat ini yang tidak boleh dipanaskan siapa? Alkohol. Yes, Alkohol. alkohol ya, karena dia titik poinnya atau titik flashnya rendah gitu ya. Oke, kemudian ada pengarangan ya. Pengarangan, kemudian ada reaksi warna, dan terakhir ada reaksi kristal. Ya, nah ini nanti yang akan kita pelajari bersama di laboratorium. Hari ini tetap masih pendekatannya adalah pendekatan teoritis. Oke, kalau ngomongin fenol gitu ya, golongan fenol ini punya rumus seperti ini teman-teman. Ya, jadi dia bentuknya ada bentuk benzen segi 6 ya, segi 6 ini yang hitam-hitam ini karbon, yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil ini adalah hidrogen, sedangkan yang merah ini adalah oksigen ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 6 atom karbon yang terikat secara siklik. Perhatikan tandanya di sini ya. Di sini juga terlihat ada ikatan tunggal, ya ini ikatan rangkap, tunggal rangkap, ya yang berselang-seling. Nah, ini adalah gugus benzen. Nah, ketika gugus benzen ini gitu ya, mengikat salah satunya mengikat OH, ada O, ada H, maka ini yang kita kenal sebagai fenol. Ya, jadi fenol itu adalah segi enam dengan ikatan tunggal dan rangkap berselang-seling yang dia mengikat salah satu C-nya mengikat gugus OH. Nah, dengan keberadaan gugus inilah maka dia punya sifat seperti ini teman-teman. Jadi sifat fenol itu adalah dia eh, dapat bersifat sebagai antiseptik ya. Dan obat-obat ini cirinya memang tadi adalah gugus OH yang terikat pada cincin aromatis. Cincin aromatis adalah C tunggal tadi ya. 6C berikatan tunggal rangkap berselang-seling.
Ini aplikasinya ya. Jadi aplikasinya itu contoh ya. Ada fenol ya, fenol gliserol ya yang biasa dipakai. Terus ada cooling pipe ya. Jadi ini adalah jenis-jenis obat-obatan ya yang bersifatnya sebagai anti infeksi gitu ya. Teman-teman udah tahu lah. Ini ada paling di apotek teman-teman ya. Kemudian ada turunannya lagi ya yang dimanfaatkan untuk kosmetika, biasanya untuk pengawet. Contohnya di sini ada nipagin atau nama lainnya adalah metilparaben dan ada nipasol atau nama lainnya adalah propilparaben. Fungsinya sama, sama-sama untuk menghambat mikroorganisme. Ya, nah, kemudian, kebanyakan. Set. Oke. Nah, fenol itu secara jenisnya ada yang dikenal sebagai fenol monovalen, ada yang disebut juga sebagai fenol polivalen. Maksudnya apa? Ya, senyawa fenol monovalen itu dia memiliki satu gugus OH yang terikat pada cincin aromatis. Jadi dia hanya ada satu gugus OH yang terikat pada cincin aromatis. Contohnya, teman-teman lihat di sini. Ini ada fenolnya ya. Fenol di sini dia satu cincin aromatis ini ya. Cincin aromatis, ikatan tunggal dan angka berselang-seling itu cincin aromatis boleh digambarkan bulat seperti ini ya. OH-nya hanya terikat satu pada cincin aromatis, maka fenol termasuk fenol monovalen. Bagaimana dengan alpha naftal? Lihat after alpha naftal ya. Alpha naftal OH-nya hanya ada satu yang terikat pada cincin aromatis. Ya, beta naftal juga sama ya. OH-nya hanya ada satu yang terikat pada cincin aromatis. Makanya ini dikategorikan sebagai fenol monovalen. Nah, nah, senyawa ini dia mudah larut dalam pelarut organik. Ya, tapi dia sedikit sukar larut dalam pelarut anorganik. Kenapa demikian? Karena di dalamnya ini banyak gugus karbonnya. Jadi cirinya gini teman-teman. Kalau dalam suatu molekul kimia itu banyak karbonnya dibandingkan gugus oksigennya, maka dia cenderung larut dalam pelarut nonpolar atau pelarut organik. Sedangkan kalau di dalam molekulnya tersebut banyak oksigennya, artinya kan kalau oksigen, kalau ingat teori kimia dasar kemarin udah pada lulus ya, teori kimia dasarnya ya, ya. Itu kalau teman-teman lihat oksigen itu punya dua pasang elektron bebas, itu yang membuat dia mudah terikat dengan air, ya. Makanya semakin banyak gugus O-nya di dalam suatu molekul, maka dia akan lebih suka dalam pelarut anorganik atau pelarut polar. Nah, sebaliknya ini tadi, fenol kan banyakan C-nya ya daripada O-nya gitu ya, maka dia memang lebih mudah larut dalam pelarut organik. Contohnya apa aja tadi? Ada fenol, ada kresol, timol, alpha naftal, beta naftal ya. Kemudian ada tiokol, nipagin, nipasol, vanilin ya, dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian ada juga golongan fenol yang memiliki lebih dari satu gugus OH yang terikat pada cincin aromatisnya. Makanya disebut dengan polivalen. Ya. Contohnya apa nih? Nah, contohnya ada resorsinol, hidroquinon, ya, piragol, ya, dilihat di sini. Ini aromatisnya dia mengikat dua OH, lebih dari satu. Ini hidroquinon juga mengikat dua OH. Piragalol itu juga dia ada 3 OH. Nah, karena OH-nya banyak, maka dia akan bagaimana? Dia akan lebih mudah larut di dalam air karena air bersifat polar. Kira gitu ya. Nah, contohnya apa ini? Contohnya untuk senyawa obat fenol polivalen, ini Bumel typo ya, gara-gara kopas. Polivalen gitu ya. Itu contohnya resorcinol sampai dengan pyrroletacol. Ya, jadi ini contohnya ya. Oke, nah sekarang yang gagal fokus ya. Nah, sekarang senyawa obat dari golongan fenol yang akan teman-teman identifikasi atau mungkin saja keluar sebagai soal ujian gitu ya. Itu ada fenol sendiri. Teman-teman lihat bentuknya, dia kristalin bening ya, kayak kristal gula ya. Ini rumus kimianya tadi ya. Ada benzen atau ada aromatis gitu ya mengikat OH. Kemudian ada nipagin yang akan kita pelajarin, fenol nipagin ya.
atau nama lainnya adalah metilparaben, bentuknya seperti ini. Dia masih turunan keluarga fenol, makanya dia termasuk dalam golongan obat fenol. Lihat gugusnya ini ya, yang tempat pergerakan muamel ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada nipasol, jadi turunan ya, atau nama lainnya adalah propil paraben. Jadi ini gugusnya adalah gugus propil, kalau yang ini gugusnya adalah gugus metil. Ya, di sini ya. Sama-sama, ini nipagin dan nipasol sama-sama turunan dari fenol. Makanya dia masuk dalam golongan fenol. Jadi dalam berbagai macam senyawa kimia dan senyawa obat biasanya penggolongan itu disamakan dari strukturnya, ya, kemiripan strukturnya. Oke. Langsung aja kita masuk ke organoleptis dari fenol. Teman-teman bisa lihat ya di dalam ya. Bentuknya bagaimana nih? Kristal ya. Kristalnya bagaimana? Bening ya. Jadi teman-teman tulislah di catatannya teman-teman ya di worksheetnya itu ya. Bentuknya adalah kristal ya. Dia bagaimana? Tidak berwarna. Tapi ada kalanya dia sedikit merah muda. Ya biasanya kalau sering terpapar matahari atau sering terpapar udara, dia akan berubah menjadi sedikit merah muda. Lalu besok kalau teman-teman cium, ya dia punya bau khas, ya, seperti obat atau kadang punya aroma manis yang kuat. Ya. Tapi rasanya itu sangat pahit dan kaustik, dapat menyebabkan luka bakar pada jaringan hidup. Makanya ini tidak disarankan untuk diorganoleptis menggunakan lidah. Jadi ini cukup teman-teman tahu aja ya, bahwa dia sangat pahit dan kaustik. Ya. Oke, nah kelarutannya gitu ya, jelas ya, dilarut dia sukar larut, tapi bukan berarti tidak larut. Ya, karena dia masih punya gugus OH. Nah, dia sukar larut, tapi kalau teman-teman airnya tadi, teman-teman panaskan, maka dia akan larut. Kemudian, kalau dia direaksikan dengan asam, maka dia tidak akan larut. Jadi, kondisinya akan tetap sama. Ya, tidak larut, tidak larut. Dalam basa gitu ya, dalam basa dia praktis larut. Nah, kenapa dalam basa dia praktik larut? Karena fenol ketika bereaksi dengan basa, di sini Bapak contohkan adalah natrium hidroksida ya, maka dia akan segera membentuk garam, ya, garam natrium. Di sini bentuknya dalam bentuk natrium fenoksida, ya, dan air. Makanya dia larut. Nah, kalau dalam alkohol bagaimana? Jelas dia praktis larut karena alkohol dia apa namanya? Juga sama dengan fenol ya, punya gugus OH. Next. Bagaimana kalau kita arangkan? Jadi kalau diarangkan itu ditaruh di atas cawan porselen, kemudian teman-teman panaskan perlahan, lihat lelehannya gitu ya. Nah, pada saat pengarangan gitu ya, ternyata warnanya sama ya, dia tidak berwarna, bentuknya kristal. Jika dipanaskan, dia meleleh, warna lelehannya adalah coklat transparan. Warnanya coklat ya. Kemudian dia menghasilkan asap, asapnya berwarna putih ya, dan dia baunya nggak enak, jadi kayak bau karet kebakar ya, bentuknya baunya karet. Kemudian nanti setelah selesai proses pemanasan teman-teman diamkan beberapa saat. Nah, ketika didiamkan itu kemudian dia mengerak, maka warna kerak itu yang teman-teman amati sebagai sisa pijar. Nah, sisa pijarnya itu berwarna coklat hitaman. Besok dicoba di lab ya. Jadi ini adalah bentuk pengarangan dari fenol. Nah, bagaimana reaksi warnanya? Nah, fenol itu punya warna khas gitu ya. Jadi kalau teman-teman mereaksikan fenol dengan FeCl3, maka nanti akan dihasilkan warna keunguan. Entah biru lembayung itu biru keunguan ya, ungu tua atau mungkin ungu kehitaman, tergantung dengan jumlah zat dari fenol yang teman-teman tambahkan dengan FeCl3-nya. Ya, jadi warnanya akan ungu, otomatis ungu. Kenapa? Karena dia membentuk benzen OFeCl juga. Nah, kalau ini kemudian larutan tadi teman-teman tambahkan etanol, ya, maka warna ungunya akan hilang berubah menjadi kuning. Ya, ini salah satu bentuk reaksi warna dari fenol. Dicatat, ya. Selanjutnya, untuk
proses esterifikasi metanol. Coba nanti lihat di petunjuk praktikum ya. Bagaimana cara melakukan esterifikasi metanol? Jadi caranya adalah zat, berarti siapa? Si fenolnya tadi, teman-teman tambahkan dengan alkohol. Nah, alkoholnya di sini yang kita pakai adalah metanol. Karena bunyinya adalah esterifikasi metanol. Ya, maka zat ditambah dengan metanol, kemudian teman-teman tambahkan dengan H2SO4 pekat dalam tabung reaksi tadi ya. Kemudian teman-teman panaskan di atas air. Ya, jadi pemanasannya nggak pemanasan langsung di atas api, tapi dipanaskan di atas penangas air. Kenapa demikian? Karena di sana ada metanol dan ada fenol. Ingat ya, metanol dan fenol kan tidak boleh dibakar langsung. Nanti kebakar, gitu ya. Makanya nanti teman-teman bikin penangas air, pemanasannya dilakukan di atas penangas air. Kemudian kalau sudah panas, keluarkan dari penangas airnya, teman-teman encerkan dengan Aquades. Nah, kalau ada ester atau terjadi reaksi ester, maka ada bau bau khas, ya bau khas ester. Nah, tapi dalam hal ini untuk fenol ya dia tidak terjadi bau atau tidak terjadi pembentukan ester. Jadi tidak terjadi apapun, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah zat ditambah dengan reaksi Marquis, ya. Jadi nanti ini caranya adalah teman-teman menambahkannya itu perlahan dari dinding, ya. Nanti lama-lama akan terbentuk cincin berwarna merah hingga ungu. Jadi merah ungu, bentuknya cincin. So, pastilah kita praktekkan. Oke. Kemudian berikutnya zat ditambah beberapa tetes CHCl3 atau kloroform ya, ditambah dengan 3 tetes air, ditambah dengan NaOH padat, kemudian teman-teman panaskan. Nanti dia punya ciri membentuk warna hijau kecoklatan. Oke. Kemudian ada reaksi diazo, tolong nanti dicek ya. Untuk reaksi diazo nanti adalah diazo A ditambah diazo B dengan perbandingan 4:1. Ya, artinya kalau 4 tetes diazo A, maka nanti ditambah 1 tetes diazo B. Maka nanti terjadi perubahan warna menjadi merah coklat. Nah, ini adalah reaksi warna yang muncul pada fenol. Sampai sini fenol ada pertanyaan dulu? Bisa ya, dicatat dulu ya. Besok kita verifikasi pada saat teman-teman ke laboratorium. Ya, jadinya seperti apa. Oke, next. Kita masuk ke nipagin. Ya. Di sini nipagin atau metilparaben dia bentuknya seperti pada gambar ya teman-teman ya. Bentuknya serbuk hablur atau serbuk kasar. Kemudian dia berwarna putih, tidak berbau gitu ya. Dia tidak berasa kalau jumlahnya sedikit. Tapi kalau teman-teman nyicipinya dalam jumlah banyak, maka nanti lidahnya akan terasa menebal. Ya, jadi kayak kebius ya. Jadi memang rasanya tidak ada rasa, cuman kalau terlalu lama gitu ya tidak segera dibuang atau konsentrasinya tinggi nanti terasanya seperti lidahnya menebal. Ini ciri dari nipagin. Karena dia sifatnya mengawetkan ya. Nah, nipagin temannya atau saudaranya adalah nipasol atau propil paraben. Bentukannya sama, sama-sama serbuk hablur, ya, sama-sama putih, sama-sama tidak berbau, sama-sama tidak berasa kalau jumlahnya sedikit, tapi kalau jumlahnya banyak dia ada rasa menebal. Jadi secara fisik tampakannya mirip teman-teman. Ya. Nah, yang membedakan itu adalah kelarutannya. Teman-teman bisa lihat di situ. Ya, di sisi layar sebelah kiri teman-teman ada nipagin, sebelah kanan ada nipasol. Ya, di situ. Ya, kalau nipagin dia sukar larut dalam air dingin, tapi dia larut baik dalam air panas. Sementara kalau nipasol, ya, nipasol dia baik di air dingin maupun air panas itu tidak larut. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman menemukan penampakan yang mirip, tadi pagi dan nipasol bentuknya mirip ya, maka teman-teman bisa menjadikan uji kelarutan dengan air ini sebagai salah satu identifikasi penciri. Bagaimana dengan asam, basa, dan alkohol? Asam, basa, dan alkohol menunjukkan pola yang sama.
ya. Ketika dingin dia tidak larut, ya. Ketika panas dia larut untuk asam, ya. Kemudian ketika basah dia larut, ketika panas larut sama ya, basa yang di sini juga larut. Alkohol pun sama ya, dia larut dan larut. Ya, jadi nanti memang reaksi pencirinya itu adalah untuk di kelarutan untuk membedakan nipagin dan nipasol adalah kita menggunakan air. Oke. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita pakai gitu ya? Teman-teman bisa lihat untuk pengarangannya gitu ya. Jadi nipagin dan nipasol karena dia satu keluarga dan memang hanya beda metil sama propil doang ya di struktur molekulnya. Warna molekulnya sama putih, lelehnya dia tidak berwarna gitu ya. Sama-sama ada asap ya, warnanya putih. Yang membedakan adalah nanti bau nipasol itu lebih menyengat ya. Nipagin cenderung tidak berbau. Nah, dan nanti warna sisa pijarnya ini relatif sebenarnya relatif hampir sama sih ya teman-teman ya. Cuman nipagin lebih coklat dibandingkan dengan nipasol. Kalau nipasol dia agak dominan kuningnya. Oke. Bagaimana dengan reaksi warna gitu ya? Jadi kalau reaksi warna nanti teman-teman zatnya atau si sampelnya, jadi ambil dua tabung reaksi nih ya, satu diisi nipagin, satunya diisi nipasol. Kemudian teman-teman kasih alkohol. Kalau nggak ada instruksi alkoholnya metanol atau etanol, ambillah etanol. Ya, kemudian teman-teman tambahin dengan FeCl3, maka nanti akan ada perbedaan. Kalau nipagin dia ada warna ungunya, jadi dia ungu kecoklatan, sedangkan nipasol dia berwarna coklat. Ya. Lalu kemudian, ya, kalau teman-teman melarutkan nipagin dan nipasol lagi-lagi di dua tabung yang berbeda, satunya dikasih nipagin, satunya dikasih nipasol, lalu masing-masing ke dalam masing-masing tabung, tambahkan dengan HNO3. Maka yang membedakan ini, dua-duanya kuning. Ya, dua-duanya menjadi kuning, bedanya adalah nanti ya, kalau nipagin dia akan ada sedikit minyaknya. Jadi seperti terpisah dua bagian ya. Ada gelembung minyak gitu ya di bagian bawahnya. Nah, ini adalah ciri dari nipasol. Pencet. Sorry, sorry, pencet. Ya, nipasol. Sedangkan kalau nipagin, sorry, nipagin ya. Sedangkan kalau nipasol dia bentuknya adalah keruh. Oke, kalau zat kemudian tambah etanol ditambah dengan perak nitrat, sorry, ditambah dengan Hg nitrat gitu ya, gitu ya, maka nanti warnanya adalah putih keruh. Cuman ini tidak terlalu spesifik ya, karena putih dengan putih kekuningan itu agak susah dibedakan. Jadi ini belum bisa dipakai untuk uji khas. Kemudian zat ya, teman-teman tambahin NaOH, kemudian tambahin asam salisilat, lalu tambah H2SO4 pekat, kocok, ya. Maka keduanya itu juga menghasilkan aroma yang sama, yaitu bau gondopuro. Jadi kalau dari reaksi warna 1 sampai 4 sebenarnya nyaris hampir susah digunakan, gitu ya. Susah digunakan untuk membedakan antara nipagin dan nipasol. Maka solusi berikutnya apa? Nah, solusi yang paling ampuh itu adalah teman-teman melakukan uji kristal. Di sini uji kristalnya pakai aseton sama air. Perhatikan bentuknya. Nipagin sama nipasol. Bentuknya sama-sama seperti daun. Ini bentuknya khas banget. Ya, jadi kalau besok dapat sampel untuk diuji, mau nebak ini apa gitu ya, maka lihat di sini. Bentuknya khas sekali gitu ya. Kalau nipagin gitu ya, nipagin dia bentuknya ada daun-daun seperti ini ya. Dan dia lebih banyak pecahannya. Jadi kristal-kristal kecil-kecil kayak gini ini adalah ciri khas dari nipagin. Sedangkan kalau nipasol bentuknya seperti ini teman-teman ya. Bentuknya seperti bunga teratai yang lebar ya. Kemudian ada ruas-ruasnya seperti ini. Jadi nanti ini memang bentuk yang paling bisa dipakai untuk membedakan antara nipagin dan nipasol. Jadi kalau uji-uji yang lain mungkin hanya air kelarutan gitu ya. Terus kalau warna juga nggak terlalu banyak, paling HNO3. HNO3 aja hanya melihat ada berkas minyak atau enggak gitu ya. Nah, paling ampuh memang pakai reaksi kristal aseton air supaya untuk bisa membedakan nipagin dengan nipasol. Ini sering banget keluar. Nipagin dan nipasol ini paling sering keluar ya untuk ujian.
Oke, ada fenol, pasti ada alkohol. Karena sesungguhnya fenol dan alkohol itu sama-sama punya ciri di mana dia mengikat gugus OH. Bedanya kalau alkohol rantainya alifatik ya, sementara kalau fenol tadi bentuknya siklik. Nah, di sini ya, alkohol adalah salah satu golongan dengan tata nama senyawa organik yang dikarakterisasi oleh satu atau lebih gugus hidroksil atau OH. Cirinya adalah ini ya, ada gugus OH, tapi dia terikat pada atom karbon gugus alkil, artinya rantainya rantai terbuka. Atau yang Bapak bilang tadi adalah rantai alifatik, jadi rantainya terbuka, ya. Nah, alkohol itu memang salah satu turunan ya, ada yang menganggapnya sebagai turunan organik air, di mana salah satu atom hanya, kalau air kan HOH, air kan rumusnya itu ya, HOH ya. Kalau salah satu hanya diganti dengan alkil, maka dia menjadi alkohol. Makanya ada juga yang menggolongkan dia sebagai derivat atau turunan dari air, ya. Walaupun sifatnya sangat berbeda. Nah, golongan obat alkohol itu banyak digunakan sebagai antiseptik. Teman-teman sudah tahu bahwa bersihin apapun pasti disemprot pakai alkohol, ya. Dia bisa berbentuk cair, juga bisa berbentuk padat. Nah, kayak ini manfaatnya sudah jelas ya. Ada antiseptik, kemudian ada pelarut, penghilang rasa, gitu ya. Nih, jadi kalau yang dipelajari besok di lab itu adalah yang etanol. Teman-teman sudah sering lihat, ya. Bentuknya dia larutan, kemudian dia tidak berwarna, ya. Ada bau khasnya, bau khas alkohol. Rasanya di sini di strip ya, tidak boleh dicicip ya. Kemudian bentuk struktur kimianya seperti ini teman-teman, ya. Etanol. Jadi ada dua atom C, salah satunya dia mengikat gugus OH. Atau rumus lainnya adalah C2H5OH. Itu rumus dari etanol. Nah, etanol ini bagaimana? Etanol ini larut hampir di semuanya. Jadi di air, asam, basa, dan alkohol. Dan tidak perlu dipanaskan. Kalau teman-teman mau memanaskan, maka pemanasannya bukan tabung reaksi langsung dikenakan api. Tapi tadi pakai penangas air baru dimasukkan sampelnya. Ya, kenapa etanol larut di dalam air, asam basa, dan alkohol? Karena dia bersifat semipolar. Ya, dia bersifat semipolar. Dia punya gugus polar dan dia juga punya gugus non polar. Perhatikan gerakan Bamel ya. Gugus polar dan gugus non polar. Jadi gugus non polarnya di C, polarnya di O. Makanya dia bersifat semipolar. Nah, reaksi-reaksinya, jadi ada reaksi umum gitu ya. Reaksi umum yang dipakai ada reaksi azo atau reaksi diazo. Ya, caranya nanti ditambahkan seperti tadi ya Bapak bilang diazo A, diazo B 4:1, lalu akan didapatkan warna merah prambos. Dan nanti ada gelembungnya. Nah, gelembung gasnya ini itu adalah apa? Menandakan terbentuknya ether. Jadi etanolnya berubah menjadi ether dan biasanya ditandai dengan aroma yang menyengat. Ya, aromanya menyengat, menusuk hidung. Dan ini tolong ketika melakukan reaksi ini jauh dari api karena ether sendiri mudah terbakar. Kemudian berikutnya, ambil lagi zat ya, zatnya dilarutkan atau boleh langsung ambil zat, kemudian ditambah dengan NaOH, kemudian teman-teman tambah sol iodi atau ini yang dikenal sebagai reaksi iodoform ya. Nanti yang tercium itu adalah bau asetaldehid. Asetaldehid itu bau seperti bau. Kalau misalnya mungkin waktu SD-nya ada pernah main itu ya, balon tiup yang lengket, kemudian teman-teman tiup kan baunya khas itu. Nah itu bau asetaldehid seperti itu lebih kurang. Ya. Kemudian kalau zatnya diuji sama merkuis ini tidak terjadi. Berbeda sama fenol tadi. Kalau fenol dikasih reaksi merkuis dia terjadi perubahan warna ya. Kalau di sini dia tidak terjadi perubahan warna. Oke. Nah, kemudian zat ditambah dengan H2SO4 pekat, lupa nulis ya ini ya, H2SO4 pekat ditambah dengan kalium dikromat, nanti etanolnya akan berubah menjadi
asam asetat. Jadi makanya ketika teman-teman mereaksikan etanol ditambah 2SO4 ditambah kalium dikromat, teman-teman cium baunya itu kayak bau cuka makan ke dapur ya, cuka cuka dapur ya, cuka cuka makan itu ya, baunya seperti itu. Karena terjadi perubahan bentuk dari etanol menjadi asam asetat. Yang terakhir ada reaksi kuprifil. Nah, dengan reaksi kuprifil ini maka nanti larutannya tetap berwarna biru. Jadi kupri ini kan warna dasarnya adalah biru. Ketika direaksikan dengan etanol dia tidak bereaksi sehingga warnanya tetap biru. Nih. Oke. Oke, keluarga alkohol lainnya adalah gliserin atau gliserol. Ya, bentuknya kental, warnanya tidak berwarna, tidak berbau, rasanya manis. Rumusnya kimianya seperti ini. Ya, dia termasuk jenis alkohol. Alkoholnya berarti apa? Polivalen ya, OH-nya ada banyak. Otomatis lihat, karena OH-nya banyak, maka dia praktis larut di dalam air. Ya, praktis larut di dalam air, praktis larut di dalam asam, tetapi di dalam basa dia tidak larut. Dia larut ketika basanya dipanaskan. Ya, sedangkan untuk alkohol dia larut karena alkohol tadi bersifat semipolar. Untuk lelehannya, ya untuk reaksi pengarangannya gitu ya. Nanti di sini teman-teman bisa lihat warna mula-mulanya jelas dia tidak berwarna larutan jernih seperti ini ya. Bening kental ya. Lelehannya tidak berwarna juga. Jelas ada asap, kemudian asapnya berwarna putih, baunya wangi, harum. Ya, baunya enak gitu ya. Nah, kemudian sisa pijarnya dia tidak berwarna. Ini glycerin. Oke, untuk reaksinya gitu ya. Untuk reaksi azo dia membentuk larutan merah. Kemudian kalau kuprifil sama, dia tidak bereaksi sehingga larutan kuprifilnya tetap berwarna biru. Kemudian kalau teman-teman ambil glycerin, terus teman-teman tambah HNO3 pekat, teman-teman panaskan di atas ini ya, eh, apa namanya pembakar spiritus. Setelah itu kemudian teman-teman dinginkan, teman-teman encerkan, tambah dengan natrium karbonat, kemudian ditambah dengan reaksi Louvre, maka nanti larutannya akan berubah menjadi hijau toska atau hijau kebiruan. Ya, di mana nanti dia ada gelembung gasnya. Itu ciri dari reaksi gliserin. Oke, next. Gliserin, zat ditambah dengan asam oksalat, kemudian teman-teman tambahkan resorsin. Resorsin ini serbuk ya. Resorsin, kemudian teman-teman kelemari asam ditambah dengan H2SO4 pekat. Maka yang terjadi nanti akan terbentuk larutan merah violet. Nah, larutan merah violet ini akan hilang jika diencerkan dengan aquades. Jadi nanti setelah bentuk violet, teman-teman encerin, tambahin aquades, maka nanti dia warna violetnya hilang. Tapi akan muncul lagi warna violetnya kalau teman-teman tambahkan kembali H2SO4 pekat. Ya, jadi warnanya hilang dengan adanya pengenceran. Ya, oke, selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak ini? Sambil pelayanan ya, Bu. Iya, sambil pelayanan nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Udah, Belum ada, Bu. belum. Bapak tuh bingung lah kalau mau ngasih kuliah praktikum kimia farmasi ini cuman bisa teori ya, kayak gitu ya. Cuman nanti eksekusinya pas di lapangan. Jadi nanti minta tolong teman-teman dilengkapi ya. Dilengkapi yang tabel-tabel tadi ya. Yang Baik, Bu. tabel-tabelnya nanti itu dipakai buat verifikasi. Pada saat tanggal berapa kita? 16. Oke, oke. Itu. Recordingnya nanti Bu Amel share ya. Nanti tolong diingatkan kalau belum saya share. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Sekantor berdua nih, Mbak Evi dan Mbak Amel. Iya, Bu. Ya, sama-sama masih pelayanan. Ada yang juga sudah di rumah. Mbak Ria udah di rumah. Mbak Eka udah di rumah ya? Udah. Mbak Sinta di rumah juga. Oke. Kalau nggak ada, seperti biasa mau Bu Amel mau bertanya, apakah kuliahnya boleh diakhiri lebih awal? Boleh, Bu. Boleh. Boleh, Bu. Ya, oke. Boleh, Bu. Oke, kita ketemu lagi besok ya, gitu ya untuk materi selanjutnya. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
Banyak kurangnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas kembali teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Nih. Sama-sama. wabarakatuh. Selamat Terima kasih, malam. Kak. Izin live Malam. meeting ya.